teman, ketemu kembali dengan saya Dewi. Kali ini kita akan membahas tips bagaimana cara kita untuk menyikapi adanya orang ketiga di dalam suatu hubungan. Di hubungan ini itu terbagi atas dua, yaitu hubungan rumah tangga atau suami istri maupun hubungan kekasih. Di sini saya akan bahas masalah hubungan ke rumah tangga. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam suatu hubungan rumah tangga itu tidak ada yang berjalan dengan mulus, ya kan? Pasti ada kerikil, ada riak yang menghadang di tengah perjalanan. Nah, apabila kita menjadi korban, ya, posisi kita menjadi korban dalam ketidakadilan pasangan kita, ya kan, hingga dia bisa membawa orang lain di kehidupan kita atau wanita lain atau pria lain di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang mesti kita lakukan, ya kan? Yang pertama adalah kita menyadari bagaimana kita harus introspeksi diri, bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita selama ini. Apakah sudah saling asah, asih, asuh? Apakah sudah saling melengkapi, saling menghargai, saling menghormati? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hubungan kita ini termasuk hubungan yang sehat, gitu ya? Hubungan rumah tangga yang sehat. Gitu. Jadi, apakah komunikasi sudah berjalan dengan baik, ya kan? Jangan sampai kita berumah tangga itu mandeknya rata-rata adalah di masalah komunikasi, ya kan? Komunikasi dua arah, ya kan? Nah, di sini pentingnya komunikasi. Sebab apa? Dengan adanya komunikasi, kita akan mengetahui apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi suatu harapan, suatu cita-cita, apa yang disukai atau apa yang tidak disukai dari pasangan kita, ya kan? Jadi kita untuk menyatukan dua kepala, ya kan, itu memang susah, itu memang sulit, gitu. Dan saya pun mengalami untuk menyatukan visi misi kita, walaupun sudah menikah, gitu ya. Tapi dalam perjalanannya itu memang sangat sulit, ya, apabila kita tidak menyadari bahwa komunikasi inilah yang menjadi tiang bangunan rumah tangga kita itu tetap kokoh, komunikasi. Jadi selain itu juga integritas kita, kejujuran, kepercayaan kepada pasangan itu juga harus tetap dijaga. Gitu. Nah, setelah kita introspeksi diri, ya kan? Nah, kita sadari kenapa orang tiga itu bisa hadir di kehidupan kita, ya kan? Ini tentu ada suatu ruang atau celah yang menyebabkan dia bisa masuk di kehidupan rumah tangga kita. Nah, masuknya ini itulah yang harus kita kita sadari, gitulah, harus kita buka. Itu sebabnya apa, gitu. Kalau sebabnya itu tadi, ya kan, berarti ada ketidaknyamanan dengan pasangan kita sehingga dia bisa membuka hati kepada wanita atau pria lain, gitu. Jadi di sini adalah sikap saling terbuka yang penting, gitu loh, saling terbuka. Nah, apabila orang ketiga ini telah terlanjur masuk ke dalam hidup kita, ya kan, ya, apalagi sebagai seorang wanita, ya, tentu perasaan kita sangat terluka, sangat kecewa, ya kan, karena itu merupakan suatu pengkhianatan terhadap komitmen berumah tangga, ya. Tapi perlu diingat bahwa setiap manusia
pasti mempunyai kelemahan atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tanpa dosa. Ya kan? Nah, di sini kita harus sadar betul bahwa pasangan kita ini dia sedang terperosok ke dalam lubang, ya kan? Nah, kita harus tetap tenang, jangan langsung kita marah-marah gitu ya. Tapi ya itu lagi, kita bicara dari hati ke hati, ya kan? Kita bicara dari hati ke hati. Kenapa bisa ini terjadi, dan apa maunya dia, dan bagaimana hubungan rumah tangga itu mau diarahkan. Apakah bahtera rumah tangga itu tetap dipertahankan, ataukah bahtera rumah tangga itu sudah dilepaskan. Ini harus ada komunikasi dari hati ke hati gitu, dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang terbuka, dengan nyaman, baru bisa keluar gitu. Jadi jangan ada rasa emosi yang meluap-luap gitu, yang dikedepankan dulu. Justru jangan diambil dulu emosinya. Kita bicara sebagai orang dewasa, sebagai orang dewasa gitu kan. Nah, balik lagi ke pribadi masing-masing, komitmen masing-masing. Apabila memang pasangan kita akhirnya memilih untuk kembali kepada kita, untuk kembali kepada keluarga, nah kita sebagai seorang istri atau seorang suami itu yang pertama adalah benar-benar memaafkan secara tulus, secara ikhlas dengan apa yang pernah dia lakukan. Sudah kita tutup, kita close, walaupun memang itu sangat berat. Saya tahu itu sangat berat dan sangat menyakitkan. Tapi untuk apa? Yang kita lakukan itu adalah buat nanti ke depannya kita bisa melangkah lebih ringan. Langkah kita tuh lebih ringan, langkah kita tuh tidak berat gitu loh. Karena ada hal atau ada masalah yang masih terpendam, yang belum terselesaikan gitu. Sudah, selesaikan masalah itu dengan benar-benar terselesai, benar-benar sudah habis, sudah ditutup rapat-rapat, jangan dibuka kembali gitu. Nah, tipsnya yaitu tadi, kita legowo menerima bahwa ini adalah ujian kehidupan, ujian kita berumah tangga. Rata-rata memang semua mengalami, dan tema ini biasanya sering juga diangkat di dalam film atau judul sinetron ya. Apalagi satu stasiun TV itu ada yang dari pagi sampai malam gitu, mungkin itu isinya tentang cerita orang ketiga gitu ya. Sampai jingle lagunya terkenal tuh gini, ku menangis gitu ya. Nah itu tadi. Jadi saran saya adalah kita sama-sama saling menyadari bahwa hubungan kita ini akan dibawa kemana dalam rumah tangga. Jadi benar-benar kita maafkan secara tulus pasangan kita, supaya nantinya kita berumah tangga itu jalannya tuh lebih ringan gitu. Tidak ada lagi pendaman masalah yang belum terselesaikan. Harus benar-benar diselesaikan dengan tuntas, tas gitu kan. Benar-benar tuntas. Itu tadi ya teman, sharing kita, tips cara melepas atau tips cara untuk menghilangkan, atau tips cara untuk menerima pasangan kembali apabila dia sudah ada orang ketiga di dalam hubungan rumah tangga, supaya kita bisa lebih damai, lebih bahagia. Jangan lupa teman untuk like, subscribe, dan komen di video saya tentang apapun bahasan yang ingin kalian kupas atau sharing di medsos kalian.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita hidup semakin bahagia, semakin damai, penuh cinta dan penuh berkat.